Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakum bi tahiyatul Islam, bi tahiyatul jamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazidul imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru kita semuanya, Ustadz Ikan Rusmana. Yang kami muliakan guru kita semuanya, Profesor Dr. Basuki Supatono. Yang kami hormati seluruh hadirin jamaah kajian Hiskas biasa ini pada tanggal 5 Juni 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih memberikan kita satu kenikmatan waktu dan kedua kenikmatan sehat. Dua nikmat yang kita semuanya mungkin manusia pada umumnya melalaikannya, alhamdulillah. Dan yang penting adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan pada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, keluarga sahabat-sahabat beliau yang utama, para tabiin, dan semuanya saja yang istiqomah di jalan dakwah hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk kajian pada malam hari ini kita akan berbincang tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Insya Allah ya, mungkin beberapa hari ke depan, mungkin Sabtu kalau nggak salah, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram yang lainnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mungkin sebagian kita, saudara-saudara kita juga tengah menunaikan ibadah haji, dan malam ini kita akan memperdalam ya salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah bersama Ustadz Haji Ikan Rusmana LCMH. Ustadz, tanpa berpanjang kalam dan semuanya, mari kita buka taklim kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Moga Ustadz waktu untuk menyampaikan materi. Fadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim. Imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ansiril mujahidina fi Gazzah wa fi dhiffatil gharbiyah wa fi biladis Syam wa fi Afrika wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara wa nasran kabira wa nasran azima wa nasran mubina. Allahumma ayyidhum bita'yidik wansurhum binusratik. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa al-mubarak. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa al-mubarak wa'idhu ila al-muslimin warzuqna as-salata fihi ya arhamar rahimin. Allahumma shdud wat'ataka 'ala al-yahudil ghasibin wan nasara zalimin wal mufsidin wal mujrimin. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tuhaqqik lil yahudi fil masjidil aqsa ghayah wa la tarfa
lahum fihi rayah waj'al fihim ayah ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wahdina ila sawa'is sabil. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah ada di tanggal 28 ya. 28 bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah, bulan agung, Syahrul Haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada bulan-bulan haram. Di antara bulan-bulan haram dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan haram itu adalah salasun mutataliyat, ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Warajaba, Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban, dan ada bulan Rajab yang diapit di antara bulan Jumadi al-akhir dan bulan Sya'ban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan haram, bulan Dzulhijjah ini beda dengan hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Bil khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada ibadah-ibadah agung, ibadah yang mulia yang diajarkan oleh syariat untuk dihidupkan oleh kita, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari ketakwaan hati kita. Pada pertemuan malam ini, maka bahasan kita adalah amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan kemudahan kepada kita untuk mengisinya. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Az-zaman qad istadar ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Kata Rasul, setahun berputar, ya, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi jelaskan, as-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan suci, bulan yang dimuliakan. Salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Warajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 1 bulan lagi adalah bulan Rajab Mudhar yang terletak antara bulan Jumadil akhir serta bulan Sya'ban. Ini bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yang suci di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bagaimana menikmati dan menghadapi, ya, bulan-bulan yang agung ini. Dia mengingatkan kita tentang kenikmatan. Ru'usun ni'am salasatun. Pangkal kenikmatan itu ada 3. Fa'awwaluha ni'matul Islam allati la tatimmu ni'matun illa biha. Yang pertama, kata Wahab bin Munabbih, adalah nikmat Islam.
nikmat yang paling pertama, yang paling utama adalah nikmat Islam. Yang dengan Islam la tatimmu ni'matun illa biha. Nikmat-nikmat lain tidak akan terasa dan tidak akan sempurna terasa kenikmatannya kecuali adanya nikmat Islam. Ya, nikmat apapun yang diberikan Allah, kekayaan, kemuliaan, jabatan, kalau tidak dapat nikmat Islam, maka kenikmatan itu tidak sempurna. Tapi dengan Islam, semua nikmat yang ada menjadi lebih nikmat dan lebih sempurna. Setelah dapat nikmat Islam, wasaniyah, kata Wahab bin Munabbih, ni'matul afiyah allati la tatibul hayatu illa biha. Nikmat yang kedua adalah nikmat afiyah, ya, nikmat keselamatan. Allati la tatibul hayat illa biha. Tanpa afiyah, kehidupan ini nggak kerasa nikmatnya, nggak kerasa enaknya. Kalau tanpa afiyah, keselamatan, kesehatan. Punya harta, kalau nggak sehat tidak bisa menikmati. Kemudian punya rumah, punya uang, punya kendaraan, tapi kalau tidak mendapat afiyah, maka tidak akan bisa dinikmati. Nikmat yang ketiga, as-salisah nikmatul ghina. Nikmat kekayaan, nikmat kaya. Allati la yatimmul aisyu illa bihi. Di mana hidup ini tidak akan terasa sempurna tanpa sifat atau tanpa kekayaan. Kaya yang dimaksud ghinan nafas, kaya hati. Ya, kayanya hati, merasa cukup dengan apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengisi, ya, kemuliaan-kemuliaan, mari kita isi kebaikan-kebaikan yang ada, yang tersaji di hadapan kita. Di antaranya adalah bulan-bulan haram, kemudian sebentar lagi bulan Dzulhijjah, di mana begitu banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada bulan tersebut. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang 10 hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengomentari, menyebutnya, ya, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin ashrin. Demi fajar, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, dan demi malam yang 10. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walayalin ashrin, dan malam yang 10, kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, apa dia? Adalah malam-malam 10 Dzulhijjah berdasarkan kesepakatan hujjah dari ahli tafsir. Ya. Jadi walayalin ashrin, dan malam yang 10 itu adalah 10 malam atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Imam At-Tabari, jamaah sekalian, ya, beliau disebut dengan Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, ya, menyebutkan tentang tafsiran dari walayalin ashrin itu adalah 10 malam pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala
Beliau juga menyebutkan, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau katakan, dan malam-malam yang 10 walayalin ashrin adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, menerangkan tentang walayalin ashrin itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair, Mujahid, dari kalangan tabi'in, dan banyak lagi ulama salaf dan ulama khalaf, ya, yang menyebutkan tentang tafsiran dari walayalin ashrin, dan 10 malam yang pertama, maksudnya 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, kemudian malam yang genap dan malam yang ganjil, tafsiran mengatakan wasyaf'i yaitu yaumun nahri. Hari genap maksudnya adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, hari penyembelihan hewan binatang korban. Wal watri, dan hari yang ganjil yaitu apa? Yaitu tanggal 9 hari Arafah. Itu sampai sebagian tafsiran mengatakan, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah highlight, ya, Allah Allah sebutkan dengan di ayatnya tentang malam-malam mulia ini. Ini menunjukkan kemuliaan malam-malam tersebut yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perlu kita perhatikan dengan seksama insyaallah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan fi hadhil ayyam, min hadhil ayyam, pada hari-hari ini, ya. Yang dimaksud adalah al-ashru al-awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amal soleh yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama itu tidak bisa diimbangi, ditandingi oleh amal jihad di jalan Allah? Padahal jihad dengan segala kemuliaannya, dengan segala kehebatannya, dengan karomahnya. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengimbangi kebaikan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Kecuali kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang berangkat jihad dengan harta dan jiwa, dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, namun tidak ada yang kembali satupun. Hartanya habis, mungkin juga jiwanya melayang, dia menjadi syahid. Maka itu amal jihad yang seperti itu bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, lantas amal-amal apa saja jamaah sekalian
yang perlu dilakukan oleh kita, yang disunahkan, yang disyariatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita. Ada 7. Yang pertama, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Masya Allah. Pada hari ini, ikhwatal iman, kaum muslimin berbondong-bondong dari seluruh dunia. Min fajjin amiq, min kulli fajjin amiq. Dari berbagai tempat yang jauh. Sebagaimana di surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia untuk menunaikan haji. Ya'tu karijalan. Niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Dan mereka ada yang menunggangi unta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Ayat itu hari ini sedang kita saksikan di Masjidil Haram, di negeri kita, dan di negeri muslim-muslim yang lain, di negeri-negeri yang lain, baik mayoritas muslim ataupun minoritas muslim di sana. Semuanya berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan haji ke Baitullah. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ini luar biasa. Amal ibadah hebat yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka kita berdoa kepada seluruh jamaah haji dari Indonesia dan dari seluruh negara di dunia yang hari ini mereka menunaikan ibadah haji. Semoga Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sya'yan mashkura. Ya Allah, jadikan haji mereka haji yang mabrur, sa'i mereka sa'i yang masykur, wa dhanban maghfura, dosa-dosa mereka diampuni, wa tijaratan lan tabur, dan perdagangan perniagaan mereka perniagaan yang tidak mendatangkan rugi. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tentang haji dan umrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah berikutnya adalah tebusan akan dosa-dosa yang dikerjakan. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur, balasannya adalah tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para jamaah haji, sehingga Allah menyiapkan jamaah sekalian bagi mereka surga, ya, bagi yang mendapatkan haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal ibadah yang bisa dikerjakan, berpuasa selama hari-hari tersebut. Ya, puasa apa? Puasa sunnah. Nah, dalilnya mana, ikhwatal iman? Dalil umum. Ya, nanti di bawah dalil umum di sini nih. Yaitu ma min ayyamin ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashar. Ya, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan wa minal a'mal wa min a'malis salih,
termasuk amal soleh itu apa? Asyam, puasa. Keumuman hadis ini, jamaah sekalian. Keumuman hadis ini di antara amal soleh adalah saum. Maka dibolehkan berpuasa dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Itu dibahas oleh para ulama dan lain sebagainya. Bahas ya, panjang bahasan tentang itu. Inti dari bahasannya yang saya dapatkan ya, dalil tentang bolehnya saum pada 9 hari pertama Dzulhijjah, yaitu karena saum termasuk jenis al-amalu as-salihu, jenis amal soleh. Sementara amal soleh pada hari-hari 9 hari pertama atau 10 hari pertama Dzulhijjah adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ibadah saum, jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ibadah saum sunnah ya, ibadah saum secara umum. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba yasumu yauman, berpuasa sehari saja fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauman umum jamaah sekalian. Yasumu yauman, sehari saja dia puasa. Ketika niatnya fi sabilillah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Masya Allah. Kaum muslimin, satu hari di jalan Allah. Satu hari puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Sab'ina kharifan, kharifan bimakna am. Makna kharif yaitu am, tahun, sana. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat ikhlas karena Allah. Apalagi kalau 9 hari. Ya, apalagi kemarin kita melaksanakan ibadah saum yang wajib. Berharap mudah-mudahan Allah terima, kemudian Allah konversi dengan pahala yang tadi disampaikan, dengan balasan yang Allah janjikan sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih. Masya Allah. Amalan yang luar biasa. Andai tidak bisa kita menunaikan ibadah saum secara totalitas, jamaah sekalian dirahmati Allah, jangan sampai terlewatkan puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, uhtusiba 'ala Allah, dan dia mengharap pahala dari Allah, yukaffiru sanata allati qablah wallati ba'dah, maka bisa menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah jamaah sekalian. Saum Arafah. Saum Arafah ya, ikhwatal iman, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, maka pada saat itu kita yang tidak berhaji melaksanakan saum yang disebut dengan namanya saum Arafah. Pahalanya dia bisa menghapus dosa setahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Bagus juga kalau jamaah membuat syiar ya, pada 9 Arafah ini membuat syiar. Syiar iftar saum Arafah. Ajak kaum muslimin, ajak keluarga, ajak juga tetangga, sahabat untuk bukber
buka bersama puasa Arafah. Mungkin ini tidak populer di kalangan kaum muslimin, tapi kita yang akan mempopulerkan, kita yang mensosialisasikan, ya, bagi yang mensosialisasikan, bagi yang mempopulerkan, yang mengajak orang lain untuk melaksanakan ibadah ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Gambaran kalau dia punya takwa, gambaran kalau dia punya kebaikan di hatinya dengan mengagungkan syiar Allah. Di antara syiar Allah adalah melaksanakan saum Arafah. Ajak sahabat, ajak teman, ajak murid, karyawan, jamaah sekalian untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, yang ketiga, amalan 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa dia? Takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Perbanyak takbir dan perbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallah, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Hajj ayat 28. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan fi ayyamin ma'lumat ay fil ashril awail min Dzulhijjah. Menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama Dzulhijjah tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wat tahmid alhamdulillah. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama, ya, sejak hari pertama Dzulhijjah itu sudah disunahkan bertakbir. Karena itu sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbiran. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Mereka berdua mengucapkan kalimat takbir, yukabbiran, mereka sambil bertakbir. Di 10 hari pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an, takbirnya itu di jalan ketika menuju pasar jamaah sekalian. Bahkan ketika sudah sampai di pasar mereka masih bertakbir. Apa reaksi orang yang ada di pasar? Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Orang-orang yang ada di pasar bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Masya Allah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah, ya, yang perlu dihidupkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Perbanyak takbir. Sudah mulai takbir, tapi takbirnya bersifat takbir mutlak, bebas, ya. Takbir mutlak, takbir bebas. Di tempat pekerjaan, di rumah,
kemudian di jalan, di pasar, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Umar serta Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah, takbirnya itu disunnahkan untuk dikeraskan suaranya. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika di pasar, di rumah, di jalan, di masjid, dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Masya Allah jamaah sekalian. Ikhwatal iman, jadi hari-hari 10 pertama itu ayyamur ruhaniyat, hari-hari peningkatan ruhiyah, peningkatan kebersihan jiwa kita, hari-hari ibadah, hari-hari zikir, hari-hari kebaikan dan amal soleh, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Apa kalimat takbirnya? Sebagaimana yang kita ketahui, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2 kali, ada juga La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal amru fi hadza wasi'. Mau pilih yang mana saja boleh, dia bilang. Yakni sawaun, ya, kabarta marratain au kabarta salasan, Anda takbirnya 2 kali, Allahu Akbarnya disebut 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fa kulluha ala khair. Semuanya baik, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, jamaah sekalian, ikhwatal iman, di 10 hari pertama Dzulhijjah, taubat, perbanyak taubat, serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ya, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Dalam riwayat muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yagharu wa ghiratullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih." Sesungguhnya Allah itu cemburu. Innallaha yaghar. Allah itu cemburu, jamaah sekalian. Cemburu kepada hambanya. Ya, cemburunya Allah itu kapan atau bagaimana? Wa ghiratullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Allah cemburu kepada si hamba ketika si hamba tersebut melakukan apa yang diharamkan kepadanya. Allah haramkan tapi dia kerjakan, Allah cemburu kepadanya. Wa ghiratullah ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum, tentang keutamaan bulan haram, kemudian Allah katakan janganlah kalian mendolimi diri pada hari-hari atau pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya di bulan haram. Apa makna fala tadlimu fihinna anfusakum? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fala tadlimu fihinna anfusakum ay fi hadhil ashhuril muharramah. Jangan berbuat maksiat pada bulan-bulan yang mulia ini, li'annaha akidun wa ablaghu fil ismi min ghairiha.
karena dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih gede, lebih parah daripada dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan selainnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, mesti hati-hati ya di bulan haram ini. Mudah-mudahan Allah jaga, pelihara kita jamaah sekalian dari melakukan perbuatan buruk. Ibaratnya ini prime time gitu. 10 hari wabil khusus 10 hari Dzulhijjah ini prime time-nya nih. Hari-hari terbaik. Ma min ayyamin amalu salihu ahabbu ilallah, ya kan? Amal soleh sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini prime time. Waktu yang mulia, waktu yang sangat berharga, sangat bernilai. Maka jangan diisi dengan kemaksiatan, tapi isi dengan ketaatan, kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Katsir melanjutkan, kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'af liqaulihi ta'ala wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Jamaah sekalian, sebagaimana perbuatan maksiat di tanah-tanah haram, maka dosanya tudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Karena ini tempat suci, tempat baik, mestinya dia ibadah, malah dia melakukan maksiat. Nauzubillah. Maka Allah sangat murka kepada mereka yang tidak menghiraukan kepada larangan-larangan yang dilarangnya kepada hamba-hambanya. Ini saya sertakan foto bagaimana kondisi Gaza. Ya, ingin disampaikan jamaah sekalian, Israel memang tidak paham, tidak ngerti ya dengan mana bulan haram, mana bulan selain bulan haram. Ya, bagi dia jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada hari tanpa membunuh, tiada hari tanpa bombardir, tiada hari tanpa kemaksiatan, ya, tanpa menumpahkan darah dan lain sebagainya. Sudah 243 hari atau 234 ya, Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada saudara-saudara kita. Semoga mereka menang. Imam Qurtubi, saya kutip juga, menyampaikan, la tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri dengan apa? Birtikabid dzunub, dengan berbuat dosa. Kenapa? Li'anna Allah subhanahu idza 'azzama syai'an, karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengagungkan sesuatu min jihatin wahidah, dari satu sisi, sarat lahu hurmah wahidah, maka sisi itu menjadi mulia. Wa idza 'azzamahu min jihatain, apabila Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dari dua sisi, au jihad, atau berbagai sisi, sarat hurmatuhu muta'addidah, maka kemuliaannya muta'addidah, berbilang. Fayudha'af fihil iqab bil amali sayyi, maka hukuman akan dilipat gandakan karena perbuatan buruk yang dilakukan di bulan-bulan di tempat-tempat haram yang dimuliakan. Kama yudha'afus sawabu bil amali salihi, sebagaimana amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan. Kata Imam Qurtubi, fa inna man ata Allah fi syahril haram fil baladil haram, maka siapapun yang taat kepada Allah di bulan haram, di negeri yang haram, di tanah yang haram, laisa sawabuhu sawabu man ata'ahu fi syahril halal fil baladil haram, maka pahalanya beda dengan pahala orang yang taat kepada Allah di bulan halal. Maksudnya bulan halal itu selain 4 bulan, fil baladil haram, meskipun ada di tanah haram. Wa man ata'ahu fi syahril halal fil baladil haram,
siapa yang taat kepada Allah di bulan halal, ya, di luar 4 bulan tadi, misalkan Syawal, fil baladil haram, di tanah haram, kita misalkan jamaah sekalian melaksanakan umroh di bulan Syawal, laisa sawabuhu sawabu man ata'ahu fi syahri halalin fi baladi halalin. Pahalanya beda dari pahala yang didapat oleh orang yang melakukan taat kepada Allah di bulan halal di negeri halal. Bulan halal katakanlah, ya, kita baca Quran di bulan Syawal. Tapi di Indonesia beda pahalanya dengan orang yang baca Quran, ya, di bulan Muharram atau di bulan Dzulqa'dah di tanah haram. Masya Allah. Tanah, tempat, waktu punya pengaruh kepada pahala. Dari sini bisa disarankan kepada jamaah sekalian, mana waktu terbaik untuk ibadah umroh. Kalau nggak bisa bulan haji, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, nanti bulan Muharram tuh, atau nanti bulan Rajab. Kenapa? Itu bulan haram, kemudian kita melaksanakan ibadah di bulan haram, di tanah haram. Pahalanya beda dengan orang yang umroh, ya, di luar bulan-bulan haram meskipun di tanah haram. Pahalanya beda. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nisa'an nabi, may yati minkunna bifahishatin mubayyinah. Wahai istri-istri Nabi, siapapun di antara kalian yang melakukan perbuatan keji dan nyata, jelas, terbukti, yudha'af lahal adzabu dhi'fain, maka dosa kalian, hukumannya, azabnya akan dilipat gandakan, dilipat gandakan 2 kali lipat, ya. Kenapa? Ini istri Nabi. Mestinya istri Nabi itu, Masya Allah, misal andai itu, ya, firman Allah begitu, siapa di antara kalian yang berbuat keji karena kalian ini istri Nabi, maka dosanya pun dilipat gandakan, hukumannya 2 kali lipat, jamaah sekalian. Artinya pahala yang dilakukan di tempat yang luar biasa, di tempat haram, di bulan haram, maka beda pahalanya. Pahalanya akan lebih besar daripada amal soleh yang dilakukan di luar bulan haram. Ikhwatal iman, yang kelima, perbanyak amal soleh yang lain, ya. Di antaranya apa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat sunnah terutama, ya. Kalau salat wajib sudah barang tentu. Salat wajib dijaga kualitasnya, berjamaah di masjid, awal waktu. Kemudian salat sunnah, sedekah, jihad, baca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya. Kenapa? Tadi alasannya, karena amal tersebut di hari 10 hari Dzulhijjah dilipat gandakan pahala. Bahkan amal ibadah yang tidak utama, bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, jamaah sekalian, kesempatan untuk mencuri pandangan Allah kepada kita. Ada sahabat saya bilang, ya, untuk narsis di hadapan Allah gitu. Ini kesempatan ini untuk pencitraan kepada Allah. Kalau kepada Allah halal, ya, nggak apa-apa, jamaah sekalian. Pencitraan sebaik mungkin, sebanyak mungkin agar Allah menilai kita, Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan pahala kepada kita. Oleh karena itu ada ungkapan mengatakan, azimul himmah la yaqna bimil'i awqatihi bit-ta'at wa innama yufakkir alla tamutu hasanatuhu bimautihi. Ya, ini keren sekali nih ungkapan. Orang yang memiliki
cita-cita besar, obsesi besar, ya. La yaqna bimil'i awqatihi bitta'at. Dia tidak hanya puas jika seluruh waktunya dihabiskan dengan taat. Seluruh waktunya tuh baik semuanya. Ibadah semuanya. Tapi bagi jiwa yang punya obsesi besar, dia nggak akan puas dengan itu. Tapi apa yang membuat dia puas? Wa innama yufakkir alla tamut hasanatuhu bimautihi. Tapi dia akan berpikir bagaimana caranya kebaikan yang sudah dia lakukan tidak mati karena dianya sudah mati. Ya, kebaikannya tidak meninggal seiring dengan meninggalnya orang yang melakukan kebaikan itu. Kita harus berpikir jamaah sekalian, setelah kita nggak ada, apakah kebaikan yang sudah dikerjakan juga ikut mati seiring dengan kematian kita? Ah, tentunya tidak boleh. Kebaikan harus tetap hidup. Maka hanya orang-orang yang memiliki obsesi besar yang berpikir tentang itu, ikhwatal iman. Oleh karena itu 10 hari pertama optimalisasi. Yang keenam, jamaah sekalian, disyariatkan pada hari itu takbir mutlak. Nah, ini kita jelaskan, ya. Takbir mutlak artinya takbir bebas. Tadi sudah disampaikan di poin yang kedua atau poin yang ketiga. Kedua, ya. Nah, takbir mutlak itu tidak di waktu tertentu, bebas kapan saja. Takbir mutlak ini disyariatkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, sampai jamaah sekalian sebelum, ya, sholat Idul Adha. Nah, itu takbirnya mutlak. Tapi ada pula yang disebut dengan namanya takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? Yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah. Ini namanya takbir muqayyad, terbatas, dibatasi. Kapan dia? Setelah subuh hari Arafah, Pak Imam itu salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung beliau ngajak takbiran kepada jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dari mulai hari Arafah, habis sholat subuh. Setelah duhur hari Arafah, tanggal 9 juga sama. Ngajak takbir jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nanti habis asar demikian, habis maghrib, habis isya, habis subuh. Terus setiap selesai sholat 5 waktu jamaah sekalian mengumandangkan takbir. Kapan berakhirnya? Pada hari tasyrik tanggal 13. Hari terakhir dari hari tasyrik tanggal 13. Sampai sholat asar. Asar di hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbir, ya. Terakhir, ikhwatul iman, apa sunnah yang perlu dilakukan? Ya, nanti insya Allah detailnya akan kita bahas nanti pekan depan, ya, tentang kurban ini, yaitu berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Jadi dari sekarang jamaah sekalian, kita sudah meniatkan, dan nanti, ya, kalau kita mau korban, maka ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah sebaiknya, ya, sebaiknya makruh dia untuk motong kuku, cukur rambut,
kemudian cukur kumis, ya, dimulai dari 1 Dzulhijjah. Bagi siapa? Bagi yang yang tahun itu dia niat kurban. Apalagi sudah bayar kepada panitia. Belum bayar sama panitia, tapi ada niat kurban. Ya udah, masuk tanggal 1, jamaah sekalian, dia dimakruhkan motong kuku di jari tangan, jari kaki, cukur kumis, kemudian cukur rambut, bulu-bulu apapun lah pokoknya ya. Itu dimakruhkan untuk dihilangkan. Bagi yang mau kurban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ini perlu diperhatikan jamaah sekalian. Yang sudah nitip, yang sudah nabung untuk kurban, yang sudah menyerahkan uangnya kepada panitia, perhatikan. 1 Dzulhijjah, maka berlaku anjuran dari Rasulullah SAW. Rasul ketika jamaah sekalian di 10 hari tanggal 10, waqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul berkorban doha bikabsyaini. Rasul potong 2 ekor domba amlahaini, berwarna putih, akronaini, bertanduk, gemuk dombanya Nabi itu, ya. Rasul korban domba 2 ekor dipotong sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mungkin jadi bahasan, insya Allah kita bahas pekan depan, ya. Apakah boleh satu keluarga 1 ekor kambing? Nah, itu insya Allah. Kemudian Nabi dzabahahuma biyadihi, Rasul potong tuh binatang korban dengan tangannya sendiri, disunahkan. Disunahkan jamaah sekalian untuk motong hewan kurban tuh sendiri, ya. Motong hewan kurban sendiri dengan tangan sendiri. Tapi dia harus tahu diri juga. Kalau dia nggak tega ngelihat darah, nggak kuat ngelihat darah, baru lihat goloknya aja udah pingsan, nah itu nggak usah maksa. Motong sendiri. Kasih orang lain supaya dipotong. Kemudian sebelum potong, wasamma wa kabbar, baca bismillah, baca takbir, wa wada'a rijlahu ala safahihima. Kemudian Nabi meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bissawab. Itu materi kita pada malam ini, sudah jam 9 lewat ternyata, ya. 7 amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Semoga Allah mudahkan, Allah gampangkan, dan Allah terima amal ibadah yang kita kerjakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Kang Usmana, yang menyampaikan betapa luar biasanya keutamaan dari bulan Dzulhijjah, ya, sudah bersiap mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada banyak sekali amal yang jamaah sekalian bisa pilih insyaallah. Sebelum kita memasuki sesi interaktif, jamaah sekalian mohon izin menyampaikan informasi dari yang terakhir yang nanti ya akan kita bahas lebih rinci tentang fikih kurban, menyampaikan informasi tentang kurban yang bisa sahabat sekalian, yang jemaah sekalian bisa titipkan melalui Yiskes, Yayasan Yiskes BSMI untuk kurban tahun ini, untuk 1/7 ekor sapi, ya, itu di 4 juta rupiah. Insya Allah nanti manfaatnya akan saya salurkan kepada yang berhak. Sahabat sekalian, jika berkenan untuk menitipkan amanah kurbannya melalui Yiskes BSMI, bisa menghubungi Mas Dimas di nomor yang tertera, ya, di 0822 9893 2223. Barakallahu fikum. Ahlan, jika memang pengen menitipkan amanahnya kepada Yiskes BSMI, bisa melalui kurban tahun ini melalui Yiskes BSMI insyaallah.
Baik, jamaah sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin masih ada di chat ya. Ini kalau tanggal 1 berarti kira-kira apa hari apa sih? Jumat malam atau Kita tunggu saja saat nanti oh biasanya betul sidang isbat pemerintah ya. khusus Ya, Zulhijjah biasanya ada sidang isbat ya. ya, ya, ya. Karena Nah, kita ya, baik. Nanti ditunggu sahabat berarti kira-kira sidang isbatnya ya hari Jumat kalau nggak salah ya. Nanti kita tunggu. ya betul. Baik, ada pertanyaan dari sahabat Dava Putra, Ustaz, izin bertanya jika kita ada uang yang sebenarnya tuh bisa untuk kurban, tapi ada niat untuk umroh, Ustaz. Masya Allah. Mana yang Hmm, didahulukan antara kurban dulu atau umroh dulu? Barakallah. hmm. Ahlan, Ustaz, bisa langsung dijawab. Ya, mana duluan, mana yang lebih mudah bagi kita? Hmm. Ya, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Wala yushadadin ahadun wala yushadadina ahadun illa ghalabahu. Ya, tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam masalah beragama kecuali dia sendiri yang akan kesulitan. Jadi jamaah sekalian, wallahu alam, bagi dia yang lebih mudah mana? Yang lebih gampang mana? Misalkan pengen niat umroh tapi ya umroh paling bisa sekian tahun misalkan nabungnya, padahal kurban itu bisa dia lakukan. Ya, yang lebih mudah bagi dia ketika datang saatnya kurban, kurbanlah. Ya, berkurbanlah dia. Mudah-mudahan dengan kurbannya, insya Allah Allah mudahkan ibadah umroh atau ibadah-ibadah yang lain. Begitu, Masya ini Allah. bagus sekali. Kecuali misalkan nih Pak Dafa ya, itu membuat alokasi anggaran ya. Alokasi anggaran ini biaya saya untuk umroh, ini biaya saya untuk kurban, begitu. Nah, sehingga anggaran itu masing-masing punya posnya, Hmm. masing-masing punya postingannya. Hmm. Tapi kalau mau simpel gitu, ya, ketika datang musim kurban, musim haji, ya udah kita korban, ya, kita korban. Untuk umroh gimana? Nanti nggak ada, insya Allah ada jalan yang lain yang Allah bisa berikan kemudahan, begitu. Amin, Jangan amin. sampai korban enggak, umroh juga belum tentu berangkat. Jangan sampai sayang ada momentum yang ada di depan mata, tapi kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengambil. Nah, wasari'u ya, bersegeralah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Dafa. jazakumullah khair. Ustaz, Ustaz, mungkin teaser saja ya untuk pembahasan kurban di kesempatan berikutnya. Misalkan karena kesibukan kita atau aktivitas kita titip kurban begitu ke lembaga dan kurban itu di dinamakan orang tua yang sudah wafat begitu bagaimana? Ustaz? Ya, wallahu alam, yang saya tahu ya, di kurban untuk orang yang sudah tidak ada, kata Imam Ahmad, bimanzilatis sadaqah. Ya, sama dengan sedekah atas nama mayit. Dalam madhab Hambali, mereka membolehkan itu. Bimanzilati as-sadaqah. Sama dengan sedekah atas nama almarhum yang sudah nggak ada. Itu dibolehkan bagi dia, baik nazar ataupun tidak. Kalau nazar, apalagi nazar orang tua mau nazar korban, misalkan kalau ada sesuatu saya nazar korban. Nah, sebelum kurban, sebelum nazarnya ditunaikan, dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi dia, bagi keluarga harus membayarkan nazarnya. Tapi orang tua saya nggak nazar, ya. Boleh nggak saya korban atas nama almarhum, almarhumah? Boleh. Hmm. Dibolehkan dalam pandangan ulama ya. Yang saya baca sih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ustaz, ada pertanyaan dari Dr. Prita. Ustaz, untuk kurban satu keluarga satu kurban. Untuk kurban yang satu keluarga satu kurban, Ustaz. Apakah larangan tadi memotong kuku dan rambut itu berlaku untuk seluruh anggota keluarga atau hanya kepala Hmm. keluarganya saja? Iya, kepala keluarganya saja. Hmm. Larangan itu berlaku hanya untuk kepala keluarganya saja.
Dan larangan itu tidak sampai kepada derajat haram ya. Tidak sampai haram. Ulama mengatakan itu sampai makruh saja. Sebaiknya dia tidak melakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, tidak motong kuku, tidak cukur rambut, tidak cukur kumis begitu. Kepala keluarganya saja yang terkena gitu ya. Anaknya, istrinya itu silakan. Tidak terkena dengan larangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, Jamaah, mungkin masih ada lagi yang Ustaz, saya mau nanya. baik, Prof. Jadi kalau mendengar penjelasan Ustaz tadi, sebetulnya bulan Dzulhijjah ini bulan damai yang nggak ada perang gitu saja. Hmm. Apa Iya begitu? dok. Iya, kalau di Quran kan eh, dilarang tuh di bulan Dzulhijjah ya, di bulan haram ya. Bulan-bulan haram tuh dilarang berperang. Di bulan-bulan haram di surat Al-Baqarah ya dijelaskan tidak boleh berperang kecuali itu Prof ya, kecuali kalau mereka ya, sebentar saya kutipkan ayatnya ya, di surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas gitu ya. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bulan haram yang dilarang untuk berperang kecuali kalau kaum muslimin diserang. Ya, kecuali kalau kaum muslimin diserang, maka faktuluhum kata Quran, lawan gitu. Ya, lawan mereka. Pada dasarnya bulan-bulan haram itu bulan-bulan damai. Dulu di zaman jahiliyah, bulan haram itu dimuliakan sama mereka. Ada terjadi perang antara kabilah eh, kabilah Quraisy dengan Qais Ailan namanya, kabilah Qais Ailan. Mereka perang pada bulan haram, maka perang itu disebut dengan namanya Harbul Fujjar. Eh, peperangan yang perang durhaka gitu ya. Orang-orang yang durhaka karena berperang pada bulan haram. Kecuali kalau diserang gitu, Prof. Wallahu alam, Prof. Begitu, Prof. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir ya dari sahabat Ratno. Tadi mungkin menyambung pertanyaan tentang kurban untuk orang tua yang sudah wafat. Kalau Hmm. biayanya patungan dari anak-anaknya, Ustaz, untuk almarhum itu bagaimana niatnya? Ya, boleh ya. Sumber dananya boleh keluarga patungan, kemudian diniatkan misalkan untuk almarhum, ya Allah terimalah kurban ini atas nama almarhum almarhumah. Begitu. Hmm. Almarhum siapa gitu. Hmm. Nah, meskipun nanti itu ada mungkin kita bahas pekan depan insya Allah ya tentang fikih kurbannya. Ya. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang tuh berkorban ya satu keluarga satu kambing. Ya, satu keluarga korbannya cukup satu kambing. Bahkan di keterangannya lebih jauh lagi, satu keluarga itu bukan hanya anak istri gitu. Termasuk orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Kalau dia bagian dari keluarga, maka insya Allah dia kebagian pahalanya. Hmm. Kemana dasarnya tuh? Dasarnya nanti kembali kepada hadis Nabi. Rasul pernah bilang, ya Rasul sebelum memotong hewan kurbannya itu Rasul mengatakan Allahumma taqabbal hadza anni wa an ahli baiti wa min ummati alladzina lam yudhahhu. Ya Allah terimalah ini kurbanku, kurban keluargaku kata Nabi itu dan kurban dari kaum muslimin yang tidak sempat atau tidak bisa berkorban. Oh. Hadis itu memberikan keterangan
bahwasanya ya dalam satu keluarga besar cukup satu saja. Kalau seandainya ada dua, kadang kalau di kita kan ini tahun ini bapaknya, tahun depan istrinya, tahun Ya, berikut betul, betul. anaknya. Nah, sebetulnya kalau dalam pandangan syariah, satu keluarga satu saja. Saya begitu aja gitu, satu keluarga satu saja, ya. Nanti semuanya kebagian pahala. Beda misalkan ini di atas namakan anaknya, bapaknya nggak kebagian pahala tuh tahun itu, ya. Misalkan lebih dari satu, lebih baik lagi. Satu keluarga, satu sapi misalkan ya, keluarganya cuma 3, boleh, boleh silakan. Asal tidak boleh lebih, ya, ya jamaah sekalian. Ya insya Allah secara lebih detail mungkin kita Ya, Ustaz. bahas ini di pekan depan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Ihsan Rusmana yang telah mengingatkan kita kembali dan juga beberapa ilmu yang luar biasa tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Artinya jangan sampai terlewatkan ya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan nih jemaah sekalian ya untuk mengamalkan beberapa tadi amalan yang sudah disampaikan Ustaz Ihsan dan bisa kita reguk ya keutamaan di bulan Dzulhijjah. Tadi sudah ada beberapa teaser untuk pembahasan kayak fikih kurban beberapa cukup banyak tadi ya kita akan bahas pekan depan insya Allah. Dan sekali lagi bagi jamaah sekalian ya yang berkenan untuk menitipkan kurban tahun ini melalui Yeskas BSMI, sahabat sekalian bisa menitipkan ya langsung 1/7 ekor 4 juta rupiah tadi bisa satu keluarga yang disampaikan Ustaz Ihsan Rusmana ya. Sahabat bisa langsung menghubungi Mas Dimas dengan nomor 0822 9893 2223. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ihsan, Profesor Sama-sama, sekolah khair. Semuanya seluruh Prof, sehat-sehat Prof. hadirin jamaah kajian Listes Sehat. rahimahullah. Jazakallah Sekali khair, lagi Ustaz. semoga Barakallahu ilmu fiik. yang diberikan bisa kita amalkan dan melambat sehingga jadi ilmu Amin. amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat bagi Ustaz Ihsan Rusmana. Amin. Sampai sekarang kita tutup untuk kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu Saya ilaik. mohon maaf lahir batin jika banyak khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. wabarakatuh. Amin. Ya, Pak Hafiz. Syukran semuanya, sehat-sehat semua. Ya, Ya, Hafiz. barakallahu Ya. fiikum. Assalamualaikum. Salam, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.